Jika video ini masuk ke FYP teman-teman, please stop, jangan di skip dan share sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini menyangkut terkait marwah negara Indonesia di mata negara-negara lain. Wulan Pusparini, seorang peneliti biologi konservasi dari Universitas Oxford, mengatakan bahwa 8 tahun terakhir ini adalah hari-hari yang membuat was-was para peneliti atau akademisi di sektor lingkungan. Kenapa? Karena 8 tahun terakhir ini para peneliti baik itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia begitu sulit menuangkan pikiran-pikiran terkait lingkungan hidup, baik itu di bidang kehutanan, hewan, kelangkaan hewan, atau kebakaran hutan. Kritik-kritik yang diberikan para ilmuwan atau para peneliti di bidang lingkungan hidup selalu direspon dengan pencekalan ataupun deportasi. Seperti pada tahun 2020 lalu, pemerintah mendeportasi ilmuwan sektor kehutanan asal Prancis David Gaviou setelah menerbitkan studi pendahuluan yang menyatakan angka kebakaran hutan dan lahan Indonesia 2019 jauh lebih besar daripada versi pemerintah. Namun pemerintah hanya merespon dengan mempertanyakan izin penelitian, juga menganggap data kebakaran versi David tidak valid dan menyesatkan. Kemudian David juga melakukan riset lanjutan yang terbit pada 2021 untuk memperkuat argumennya, namun alih-alih berdialog seputar penelitian dan datanya, Kementerian Lingkungan langsung membantah penelitian David. Jadi tanpa diskusi langsung dibantah, padahal fakta di lapangannya seperti itu. Selain itu, sekitar 2 minggu yang lalu, surat dari Kementerian Lingkungan ke seluruh kepala balai besar, Balai Taman Nasional, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam bocor ke publik, di mana isi surat tersebut memerintahkan kepada para pejabat Taman Nasional dan Balai Konservasi untuk tak memberikan pelayanan dan permohonan kerjasama kegiatan konservasi kepada nama-nama tertentu. Jadi disebutkan nama-namanya jelas di surat itu. Selain memuat perintah pencekalan, Kementerian Lingkungan meminta para pejabat Taman Nasional dan Balai Konservasi untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti asing di kawasan masing-masing. Erik dan tim sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Kementerian Lingkungan, tapi sampai hari ini tidak ada respon sama sekali. Pada bagian awal, Kementerian sempat menyinggung adanya indikasi negatif dan mendiskreditkan pemerintah. Namun Erik dan tim sadar bahwa beberapa hari sebelum surat itu terbit dan bocor ke media, Erik sempat menulis di The Jakarta Post berjudul Orang Utan Conservation Needs Agreement on Data and Trends. Di mana dalam opini tersebut, Erik mengkritik klaim Siti seputar populasi orang utan Tapanuli dan orang utan Kalimantan terus bertambah serta kian jauh dari kepunahan. Padahal fakta di lapangannya dari 3 research membuktikan sebaliknya. Kenapa sih perbedaan-perbedaan argumen yang based on data di kalangan masyarakat selalu direspon dengan represif? Kalau memang pemerintah memiliki data yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan, ajak peneliti-peneliti itu diskusi, bukannya dicekal. Kalau setiap kritik dan perbedaan pendapat hanya direspon dengan pencekalan dan represivitas, apa yang dipikirkan negara-negara orang terhadap negara kita? Jangan hanya karena memiliki power untuk melakukan segalanya, setiap kritik dibungkam. Apalagi ini orang luar.